Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak, abang-abang semuanya. Jadi ini saya ulang lagi ya cara pengisian aplikasi Renboot, karena ada permintaan untuk cara mengcopy paste dari Renboot 2019 ke Renboot 2020. Jadi seperti biasa kita ketik Renboot, kemudian kita pilih, kemudian masuk menggunakan username puskesmas masing-masing. Di sini saya menggunakan username dari puskesmas Simpang Limun. Kemudian passwordnya 123456. Passwordnya sama semua puskesmas ya. Kemudian kita ketik kode keamanannya 396740. Kemudian login. Ya. Ini punya puskesmas Simpang Limun. Yang kita kerjakan adalah klik beban kerja, kemudian entry data, nah jadi kalau misalnya ini belum terisi sama sekali ya, ini kita mulainya dari tambah SDMK ya. Jadi ini bisa kita klik tambah SDMK, kemudian kita pilih jabatannya apa, fungsional kah atau pelaksana kah ya. Jadi di sini kita pilih fungsional, kemudian nama jabatannya apa, kita contohnya dokter, kita pilih dokter jenjang apa, ahli pertama, muda, madya atau ahli utama ya. Sini kita pilih dokter jenjang ahli muda ya. Setelah itu kita cari di biodata existing ini nama-nama dokter dengan jenjang ahli muda. Jadi kita tinggal checklist aja nama-nama dokter dengan jenjang ahli muda. Ini contohnya misalnya ini ya, saya contohkan misalnya ini. Kemudian kita simpan ya, klik simpan gitu. Nah nanti dia langsung ada di sini. Kalau sudah kita simpan nanti dia ada di sini ya. Nah dua orang dokter ini nanti di sini jumlah PNS-nya 2 dan seterusnya. Kemudian di bawahnya ada uraian kegiatannya. Nah sekarang ini kita mau mencontohkan cara mengcopy dari Renboot 2019 yang sudah pernah kita buat ke Renboot tahun 2020 ya. Jadi di sini ada tahun 2020, ini kita klik, kemudian kita pilih 2019. Nah kemudian kita pilih aksi ini. Jadi ini adalah Renboot Puskesmas Simpang Limun tahun 2019 ya. Nah ini isinya. Ini mau kita copy caranya ya. Klik aksi. Nah setelah kita klik aksi, itu ada tulisannya pindah Simpang Limun ke tahun 2020.
ini tinggal kita klik aja, kita klik. Setelah itu nanti kita kembali ya, nanti setelah kita klik yang Simpang Limun ini, nanti dia ada lagi di bawahnya. Tinggal klik aja, ada di bawahnya, saya lupa apa namanya. Soalnya kalau saya klik nanti ini, nanti dia sudah langsung pindah ke tahun 2020. Ya, klik aja ini nanti, kemudian ada di bawahnya apa, tinggal klik aja. Kemudian baru kita kembali lagi di beban kerja entry data ke tahun 2020. Nah, kita kembali lagi ke tahun 2020. Nanti kok kita kembali ke tahun 2020, yang kita copy dari 2019 tadi, itu jabatannya sudah masuk semua ke sini. Sudah masuk semua ke sini, jadi kita tinggal edit aja apakah ada yang berubah gitu, atau ada yang berkurang, atau ada yang dikurangin. Itu tinggal kita edit aja dari aksi ya. Jadi tinggal kita edit aja, misalnya dari aksi edit SDMK, atau dia sudah tidak ada lagi jabatan itu di puskesmas, bisa kita hapus gitu ya. Soalnya nanti kalau saya klik tadi pindah, nanti yang puskesmas Simpang Limunnya bingung, kok kenapa sudah langsung ada gitu ya. Nah, tapi saran saya, bagi yang belum pernah mengerjakan Renbook sama sekali, atau ini mengerjakan untuk yang pertama kali, sebaiknya tidak usah di copy paste dari tahun 2019. Jadi kerjakan aja dari awal, klik beban kerja, entry data, kemudian tambah SDMK ya, tambah SDMK, pilih jabatannya. Di puskesmas pada umumnya dia kan fungsional ya, jadi saya pilih fungsional dulu. Kemudian pilih nama jabatannya, kita contohkan tadi dokter ya, dokter. Jenjang apa dia yang mau kita kerjakan, ahli muda kah, ahli pertama kah, kita pilih. Sudah. Nah, baru di sini kita memilih orang-orangnya ya. Ini nama-nama ini kita dapat dari data SISDMK, dari aplikasi SISDMK, dia terintegrasi ke Renbook. Jadi misalnya contohnya yang dokter yang dia jenjang ahli muda, misalnya Desi Astuti Damanik, diklik gitu ya, diklik. Kemudian Nina Adista, diklik ya, baru kemudian kita simpan. Nah, sudah ada katanya, berarti ini sudah jadi kalau sudah ada begini berarti ini sudah pernah dikerjakan ya. Jadi coba kita pilih tipe jabatan yang lain, misalnya bidan ya, bidan mahir. Kemudian kita pilih di sini nama-nama bidan mahir. Ini contoh aja ya, misalnya Dewi Murni, Salamah gitu ya. Kemudian kita simpan. Nah, setelah itu dia akan tampilannya seperti ini. Nah, seperti ini. Jumlah PNS yang kita pilih tadi 2 orang. Ya, ini kita memang tidak menghitung, Renbook itu tidak menghitung honor ya. Yang kita hitung hanya PNS. Kemudian di sini kita tinggal centang-centang uraian kerja bidan dengan jenjang mahir
ya, karena ini kan sudah dikasih pilihan-pilihan. Ini kita tinggal checklist aja sesuai dengan apa yang dikerjakan bidan tersebut, ya. Jika di pilihan-pilihan ini tidak ada kegiatan yang dikerjakannya, tidak ada di pilihan ini, maka bisa dengan diketik manual dengan cara tambah, ya, tambah. Dia menyediakan kolom kosong di bawah ini, jadi kita tinggal ketik manual gitu. Nah, kita ketik gini ya contohnya, kemudian kita pilih kegiatan itu berapa menit dia mengerjakannya. Berapa menit dia mengerjakannya, 90 menit contohnya. Kemudian kita klik lagi satuannya, 90 menit per apa, per pasien kah, per kegiatan kah, per laporan kah, per surat kah, dan masih banyak lagi pilihan-pilihannya. Ini tinggal kita ketik aja per apa dia ya, jadi dalam menit. Jadi melakukan satu kegiatan itu berapa menit gitu ya. Nah, ini setelah nanti misalnya kita pilih, misalnya kita pilih ini ya, menit per pasien gitu. Nah, kemudian kita isi di sini capaiannya. Nah, di kolom ini capaian ya, ini capaian. Nah, capaian ini kalau di SKP istilahnya adalah target. Kalau di sini capaian. Jadi untuk target untuk 1 tahun. Misalnya kita isi 300 pasien 1 tahun gitu ya. Untuk satu kegiatan ini ya, yang kita ketik manual tadi. Jika sudah diisi capaiannya, lalu ini kita checklist, dan di atas ini kita klik simpan. Ya, kita klik simpan. Gitu ya. Nah, kalau yang itu untuk menambahkan yang manual. Kalau dia ada di sini kegiatannya semua, kita tinggal checklist aja gini, checklist. Ini checklist. Kemudian di ujung ini tinggal kita isi capaiannya. Berapa capaiannya atau targetnya dalam 1 tahun? Misalnya 5.000. Gitu ya. Tinggal cek saja. Kemudian setelah diisi capaiannya, simpan sampai dia berubah menjadi huruf Y pada prosesnya ini. Ya. Setelah kita pilih atau setelah kita tambah dengan manual, itu baru ini ada tugas penunjang, boleh diisi boleh tidak mempengaruhi perhitungan. Ya, jadi kok mau diisi juga nggak apa-apa, tapi tidak boleh lebih dari 25% dari kegiatan utama, kegiatan pokok. Kemudian setelah kita simpan tadi, kita klik hitung kebutuhan. Nah, di hitung kebutuhan ini, bidan mahir tadi, ya, ini hasilnya. Jadi tadi ada 2 orang, setelah kita hitung ternyata dengan beban kerja seperti tadi membutuhkan 3 orang gitu ya. Nah, jadi ini saya hapus dulu karena ini cuma contoh. Saya hapus. Ya. Kemudian begitu ya. Jadi untuk capaian itu kita ulang dulu sedikit ya. Saya ulang sedikit ya biar tidak bingung. Tambah SDMK, kemudian untuk mengisi norma waktu ya, kalau kita
mau tambah tugasnya dengan manual, norma waktu ini adalah misalnya melakukan pengkajian pada ibu hamil fisiologis, ya. Di sini dia kasih norma waktunya 45 menit per laporan. Jadi mengerjakan satu laporan tentang ibu hamil fisiologis ini, ya, satu laporan itu membutuhkan waktu 45 menit. Jadi kalau kegiatan yang diketik manual juga begitu. Nah, misalnya satu kegiatan itu, ya, misalnya tadi ini kan jumlah PNS-nya yang bidan mahir contohnya ada 2 orang. Dari kedua orang ini rata-rata mereka mengerjakan satu kegiatan atau satu laporan itu berapa lama, ya. Diambil rata-rata waktu pengerjaannya gitu. Ya, jadi memerlukan waktu berapa lama untuk mengerjakan satu pekerjaan. Ya, dan dia dalam menit per apa? Per pasien kah, per laporan kah? Nah, kalau itu untuk norma waktu, ya, untuk norma waktu. Kalau untuk mengisi capaian ini kan kalau dalam SKP kita itu istilahnya adalah target. Nah, capaian ini untuk 1 tahun. Nah, pada capaian ini kedua bidan yang berjenjang mahir tadi itu targetnya ditambahkan, dikumulatifkan. Jadi 2 orang bidan tadi, misalnya target bidan A dia 1 tahunnya itu targetnya itu adalah 200 pasien per tahun. Jadi kalau 2 orang, misalnya bidan B mengerjakan 100 pasien per tahun dengan kegiatan yang sama. Ya. Jadi itu dijumlahkan 200 ditambah 100 berarti capaiannya dalam 1 tahun adalah 300 gitu. Jadi target atau capaian dari kedua bidan itu diakumulasi jika mereka melakukan kegiatan yang sama gitu. Itu untuk capaian. Ya, tapi kalau untuk nomor waktu itu tidak diakumulasi. Itu rata-rata mereka mengerjakan. Rata-ratanya mereka berdua mengerjakan satu kegiatan atau satu laporan itu membutuhkan waktu berapa lama, begitu ya, supaya tidak bingung. Ya, demikian saya rasa mudah-mudahan ini dapat membantu kakak-kakak, abang-abang semua dalam mengerjakan aplikasi Renbook ini, ya. Jadi bagi yang belum pernah atau yang ini pertama kali mengerjakan aplikasi Renbook, saya harapkan tidak usah copy paste dari Renbook 2019, ya, biar ngerti tahapan pengerjaannya. Ya, tetapi bagi yang sudah sering ngerjakan boleh di copy paste dari Renbook 2019, ya. Demikian saya akhiri. Jika ada yang mau ditanyakan bisa WA atau bisa telepon saya, tapi kalau bisa di jam kerja menelponnya, ya. Tapi ya kalau memang ini saya bantu juga. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.